Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada slide hari ini atau pada presentasi hari ini, di video ini kita akan membahas tentang domain biologis. Oke, langsung saja, apa itu domain biologis? Biological domain atau domain biologis adalah domain yang berfokus pada bagaimana elemen fisik dan sistem biologis dalam tubuh yang dapat mempengaruhi juga dipengaruhi oleh perilaku, pikiran, dan perasaan kita. Nah, sampai sini dalam hal ini baik akan bisa dikatakan bahwa terdapat perbedaan bahkan tidak ada keterkaitan sama sekali antara domain disposisional maupun dengan domain biological gitu. Jadi domain disposisional berkaitan dengan sifat, sedangkan domain biological ini berkaitan atau berfokus pada bagaimana fisik atau sistem biologis pada tubuh kita dapat mempengaruhi atau juga dapat dipengaruhi oleh perilaku, pikiran, dan perasaan kita. Kemudian contoh elemen fisik yang mempengaruhi kepribadian kita adalah gen. Dalam hal ini kita dapat melihat seberapa aktif kita, temperamen, tingkat kesupelan itu bagaimana keterkaitannya atau pengaruhnya dengan gen yang kita miliki. Nah, dalam hal ini dalam sistem biologis pun kita juga akan membahas domain ini juga akan membahas tentang otak dan sistem saraf pusat serta saraf tepi. Berbeda pada tiap sistem saraf tepi yang berbeda pada tiap orang mengakibatkan kepribadiannya juga berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, ada contoh tipe kepribadian A dan B dipengaruhi oleh sistem biologis dan juga mempengaruhi perilaku. Dalam hal ini, semisal ada bagian otak yang bekerja lebih banyak, misalnya bagian kanan bekerja lebih banyak pada kepribadian A, namun tidak pada kepribadian B. Namun bisa juga sistem biologis ini mempengaruhi dari perilaku tersebut, semisal contohnya perilaku stres. Nah, perilaku stres ini merupakan suatu kondisi yang dialami individu akibat adanya persepsi bahwa terdapat perbedaan antara tuntutan situasi dengan kemampuan sistem biologis, psikologis, atau sosial yang dimiliki. Sehingga akhirnya kondisi tersebut disebut sebagai kondisi stres. Nah, kemudian kondisi stres ini akhirnya memiliki pengaruh terhadap fisiologis tubuh kita. Bagaimana pengaruhnya? Yang pertama, ketika stres itu muncul juga reaksi tanda bahaya yang disampaikan oleh indera. Nah, ketika alarmnya gitu ya, atau tanda bahayanya ini sudah tersampaikan, maka kemudian tubuh menanggapi dengan bersiap-siap. Artinya bersiap-siap atau menunjukkan tingkat stres atau reaksi stres terhadap tubuh, seperti otot menegang, kemudian pompa jantung menjadi lebih cepat, sehingga akhirnya dada kita menjadi lebih berdebar, kemudian berkeringat juga lebih banyak. Nah, setelah stresnya sudah selesai, maka akhirnya tubuh kita menjadi kembali rileks dan kembali kepada keadaan semula. Yang tadinya otot menegang jadi rileks kembali, pompa jantung yang kemudian cepat menjadi normal kembali, dan yang sebelumnya berkeringat lebih banyak menjadi tidak berkeringat. Nah, kemudian ketika stres itu sering terjadi dan terus berlanjut dari waktu ke waktu, maka tubuh kita mengalami tahap kelelahan. Di mana ketika tahap kelelahan itu akhirnya muncul kerusakan-kerusakan fisiologis dan berakibat dengan tubuh menjadi rentan terhadap penyakit. Nah, dalam hal ini adalah salah satu bentuk contoh bagaimana perilaku kita itu mempengaruhi atau kepribadian kita mempengaruhi sistem biologis yang ada pada tubuh kita. Oke, langsung kita lanjut kepada genetics
and Personality, jadi bagaimana gen dan kepribadian. Dalam pembahasan genetik dan personality, terdapat kontroversi yang cukup tajam tentang seberapa besar pengaruh gen terhadap kepribadian seseorang. Dalam hal ini, salah satu tujuan dasar dari riset genetik adalah untuk melihat berapa persen perbedaan individu yang dipengaruhi oleh gen dan berapa persen yang dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan. Jadi, dalam sebelumnya beberapa waktu yang lalu, bukan udah lama gitu ya maksudnya, pernah tersampaikan bahwa seseorang itu, gini, pada hakikatnya faktanya adalah setiap sel tubuh manusia memiliki salinan genom atau gen milik ayah dan ibunya. Artinya, setiap sel kita itu pasti memiliki unsur genetik dari antara ayah kita ataupun ibu kita, yang jelas kita memiliki keduanya. Namun, dengan ini juga akhirnya muncul kontroversi di mana ahli ataupun media menjelaskan bahwa perilaku itu diturunkan oleh orang tuanya. Bahkan ada pula statement yang menjelaskan bahwa, seseorang atau orang tua atau kita, maksudnya orang tua, itu dapat mendesain bayi mereka. Mereka dapat memilih, karakteristik-karakteristik apa yang dapat diturunkan atau yang dapat diidentikan yang ada pada orang tua mereka kemudian dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Namun hal ini, pernyataan ini ataupun ungkapan ini cukup membuat kontroversial. Kenapa? Karena pertama, ungkapan ini takut disalahgunakan untuk berbagai kepentingan, salah satunya kepentingan politik. Dan kemudian, ketika kita mempercayai atau sebagian besar kita meyakini hal tersebut tanpa mempertimbangkan hal yang lain, maka dikhawatirkan, adanya kemunculan rasa pesimis bahwa perubahan itu tidak mungkin. Jadi kalau seumpamanya, perubahan atau bukan perubahan, karakter kepribadian ataupun perilaku seseorang itu diturunkan secara genetis atau itu menjadi cikal bakal yang dimiliki seseorang ketika dia lahir, maka yang terjadi adalah, adanya kemungkinan bahwa sikap atau kepribadian serta perilaku tersebut tidak mungkin diubah. Nah, kalau seumpamanya perilaku yang muncul itu adalah perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku yang tidak baik, maka ada kecemasan bahwa perilaku itu tidak akan pernah terselesaikan, tidak akan pernah dapat dirubah, dan juga dikhawatirkan menimbulkan frustasi serta kebencian kepada pihak orang tua karena yang memiliki gen tersebut dan menurunkan kepada anaknya. Nah, dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa adanya peran genetik bukan berarti membuat lingkungan tidak memiliki pengaruh sama sekali, terutama untuk merubah sifat atau kepribadian seseorang. Oke, nah ini ada beberapa topik gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan miskonsepsi tentang heritabilitas. Nah, sebelumnya heritabilitas ini itu apa sih? Heritabilitas ini adalah data statistik yang mengacu pada proporsi varian yang terdapat dan dapat diamati pada sekelompok individu yang disebabkan oleh faktor genetik. Jadi kurang lebih ada kesimpulan atau ada faktor genetik yang dimiliki oleh sekelompok orang ya, dan itu dapat diamati dan menjadi varian-varian gitu. Nah, dalam hal ini kesalahpahaman tentang hereditas adalah yang pertama, merajuk pada sampel atau populasi bukan kepada individu. Jadi yang namanya hereditas itu pasti memang mengacunya kepada sampel dan populasi, bukan kepada individu. Nah, yang menjadi kesalahan itu adalah ketika kita menggunakan, menerapkan fakta atau temuan hereditas itu dalam aspek individu. Nah, kemudian
heritabilitas ini tidak konstan dan tidak berubah. Jadi pada hakikatnya heritabilitas ini dapat berubah karena dia tidak dapat tidak dapat selalu sama atau tidak selalu berlaku di waktu dan pada setiap orang dan di setiap tempat. Terkadang bisa jadi walaupun lingkungannya sama, walaupun populasinya mirip, tapi dia dapat memunculkan fakta hereditas yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah hereditas ini bukan statistik yang presisi. Jadi, dia tidak cukup akurat atau tidak mampu kita jadikan acuan baku bahwa yang benar itu ya cuman itu doang gitu. Jadi, dia masih mampu mengalami perubahan. Nah, kemudian ada lagi perdebatan antara nature dan nurture. Kalau misalnya teman-teman belajar tentang DDP atau dasar-dasar psikologi atau yang disebut sebagai psikologi umum, perdebatan antara nature dan nurture ini juga menjadi topik pembahasan yang cukup awet dibahas dalam dunia psikologi. Nah, yang pertama yang didebatkan itu adalah pada level individual, nature dan nurture sama pengaruhnya. Tidak bisa dipresentasekan mana yang lebih kuat. Seperti analogi tepung telur dalam adonan kue. Jadi, dalam hal ini kita tidak bisa melihat manakah yang lebih berpengaruh dalam pembuatan kue atau dalam adonan kue. Apakah tepung ataupun telur. Nah, sedangkan pada level populasi, dapat dilihat lebih jelas mana yang lebih berperan antara nature dan nurture. Semisal, contoh warna kulit, tinggi badan, pola makan, presensi relasi dengan teman. Nah, contoh-contoh ini kita akan lebih mampu melihat apakah karakteristik tersebut itu dimiliki berdasarkan nature atau keturunan atau nurture lingkungan gitu. Itu akan lebih mudah ketika membahasnya dengan melihat pada level populasi daripada pada level individu. Semisal kita melihat seseorang yang berkulit gelap gitu ya, kemudian kulitnya tersebut itu anggota keluarga yang lain kulitnya itu tidak segelap orang ini gitu ya. Kemudian kita menyatakan bahwa kadar genetik atau besarnya proporsi genetik mempengaruhi orang ini besarnya adalah 80%, sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi orang ini adalah 20%. Nah, kita nggak bisa menjelaskan pengaruh dan peran dari nurture dan nurture sespesifik itu pada pada kehidupan seseorang. Tapi ketika pada populasi kita lebih mampu menduga, melihat seberapa besar peran dari nurture ataupun nurture. Nah, kemudian di sini ada beberapa metode dalam penelitian perilaku genetik. Yang pertama ada family studies, kemudian ada twin studies, dan yang ketiga ada adoption studies. Nah, dalam family studies ini sebagaimana judulnya gitu ya, family studies. Jadi, penelitian ini dilakukan di keluarga di mana keluarga tersebut memiliki hubungan darah dan memiliki kemungkinan memiliki gen yang sama itu lebih tinggi. Namun dalam hal ini kita tidak bisa mengidentifikasi apakah sebuah perilaku yang muncul dari keluarga tersebut atau sebagian mayoritas anggota keluarga tersebut itu berdasarkan nature ataupun nurture atau berdasarkan genetik ataupun lingkungan. Karena bisa jadi karena begini. Karena mereka berada dalam lingkungan yang sama, pola pengasuhan yang sama, interaksi yang sama, sehingga akhirnya kita tidak mampu membedakan apakah itu terbentuk akibat peran lingkungan atau itu terbentuk dari peran genetik gitu. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, twin studies. Jadi twin studies ini juga menjadi salah satu metode penelitian yang cukup menarik di mana
eee, ditemukan bahwa seorang anak kembar itu cenderung memiliki kesamaan yang sama. Nah, dalam hal ini kesamaan tersebut kemungkinan besar atau, merupakan hasil atau didapatkan secara genetik. Mengapa demikian? Karena beberapa penelitian yang telah dilakukan, mereka mencoba untuk memisahkan keluarga antara kembaran yang satu dengan kembaran yang lain. Jadi kembaran yang satu itu ditinggal dengan keluarganya, kemudian kembarannya tinggal di tempat yang lain atau diadopsi oleh keluarga yang lain. Nah, dalam melihat hal ini, terlihat bahwa antara kembaran satu dengan kembaran yang lain, itu memiliki ketertarikan yang sama, memiliki, pemilihan hiburan yang sama. Nah, dari situlah akhirnya muncul kemungkinan bahwa, mmm, genetik yang dimiliki oleh oleh orang kembar itu jauh lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan dengan faktor-faktor lingkungan. Nah, kemudian adalah juga berkaitan dengan adoption studies. Jadi penelitian tentang, kaitan antara kepribadian, perilaku, dan genetik di keluarga tersebut. Nah, dalam hal ini lebih banyak proporsinya atau lebih banyak, melihat seberapa besar peran peran lingkungan gitu ya dalam membentuk kepribadian anak yang walaupun kepribadian itu jadi bagaimana orang tua yang tidak memiliki hubungan darah ini dan tidak mampu menurunkan kepribadiannya, mampu mewarnai kepribadian anak, mampu mempengaruhi atau mewarnai kepribadian anak tersebut. Yang kalau misalnya berpengaruh, artinya, eee, anak tersebut tidak mendapatkan kepribadian ataupun perilaku tersebut berdasarkan genetis, tapi berdasarkan lingkungan. Nah, di sini ada contoh temuan riset pada behavioral genetik. Yang pertama ada personality traits, di mana ada interaksi antara gen dan lingkungan dalam membentuk perilaku. Secara ringkas, data genetik dari sebuah perilaku menghasilkan perkiraan bahwa heritabilitas untuk ciri-ciri kepribadian utama, yaitu Big Five personality, extraversion, agreeableness, consistency, conscientiousness, neuroticism, openness to experience berpengaruh sekitar 40 sampai 50% gitu. Jadi dari segi arti memang antara domain disposisional itu tidak ada keterkaitan, namun bukan berarti mereka tidak dapat digabungkan atau ditemukan penemuan antara keduanya. Kemudian yang kedua ada attitudes and preference. Hasil penelitian menjelaskan ada beberapa sikap yang terkait dengan genetik, misalnya traditionalism. Ada juga sikap dan preferensi yang tidak terkait dengan genetik, yaitu keyakinan kepada Tuhan. Sejauh ini tidak terlalu jelas alasan mengapa ada sebagian sikap yang diwarisi dan ada sebagian sikap yang tidak diwarisi. Itu jadi masih tanda tanya besar ya. Bagaimana sebuah sikap itu diwariskan dan bagaimana ada sikap-sikap yang tidak juga diwariskan. Oke. Nah, kemudian ada shared versus non-shared environmental influences. Nah, di sini antara non-shared environmental dan experience differently itu memiliki kesamaan. Shared environment adalah yaitu memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali. Contoh saudara kandung yang tumbuh bersama dengan orang tua yang sama, sekolah yang sama, pendidikan agama yang sama, dan sebagainya tidak serta-merta membuat mereka memiliki kepribadian yang sama. Karakteristik kepribadian menunjukkan heritabilitas pada kisaran 30 sampai 50%. Jadi kurang lebih pengaruh dari genetik dalam kepribadian tersebut 30 sampai 50%, sedangkan lingkungan menunjukkan pengaruhnya yang substansial sekitar 50 sampai 70%. Jadi bisa dikatakan bahwa sangat besar lebih besar pengaruh lingkungan daripada pengaruh gen. Tapi dalam aspek apa atau dalam hal apa? Nah, itu masih menjadi pertanyaan. Kemudian ada
heritabilitas sedang juga memberikan bukti yang baik tentang pentingnya pengaruh lingkungan. Jadi, dalam membentuk kepribadian, tidak hanya peran genetik, tapi peran lingkungan juga sangat penting. Nah, di sini ada terkait dengan genes and the environment. Jadi antara keturunan genetik dengan lingkungan. Ada dua konsep pada genes dan environment. Yang pertama, genotype, environment, and interaction, yaitu perbedaan respon individu dengan gen yang berbeda pada lingkungan atau stimulus yang sama. Contoh, perbedaan respon terhadap lingkungan yang bising pada orang ekstrovert dan introvert. Perbedaan individu berinteraksi dengan lingkungan untuk mempengaruhi perilaku. Jadi, respon individu dengan gen yang berbeda dan dengan stimulus yang sama akan membentuk perbedaan perilaku atau respon yang berbeda itu. Kemudian penelitian menarik pada pengaruh abusive parents terhadap perilaku anak tidak selalu menimbulkan anak yang agresif. Anak dengan level MAOA rendah pada neurotransmitter otak menjadi agresif, antisosial, conduct disorder, sementara anak dengan MAOA tinggi tidak menunjukkan agresivitas meskipun sama-sama diasuh oleh pola yang abusif. Jadi keterkaitan antara lingkungan dengan genetik itu bisa demikian. Kemudian pola yang kedua adalah genotype environment correlation, yaitu perbedaan respon individu dengan gen berbeda dihadapkan pada lingkungan yang berbeda. Contoh, perbedaan perlakuan orang tua pada anak yang dianggap memiliki potensi kemampuan verbal yang baik dan anak yang kurang secara verbal. Pada anak yang dianggap potensial, orang tua memberikan stimulus lebih dibandingkan dengan anak yang kurang. Pada genotype environment correlation terdapat 3 tipe, yaitu pasif, reaktif, dan aktif. Pasif terjadi jika gen dan stimulus lingkungan sudah tersedia. Individu tidak melakukan usaha untuk hadirnya stimulus. Reaktif terjadi jika orang lain menyediakan stimulus lingkungan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan individu. Sedangkan aktif terjadi ketika individu sendiri dengan genotype tertentu mencari stimulus lingkungan secara mandiri. Jadi bentuk perilakunya itu sangat beragam. Nah, ini ada asumsi-asumsi pada teori kepribadian yang berbasis fisiologis. Yang pertama ada karakteristik kepribadian yang berbeda muncul karena perbedaan fungsi biologis. Betul. Nah, biologi bukan hanya berkorelasi atau memiliki korelasi perbedaan kepribadian, tetapi juga bersifat kausal atau menjadi penyebab. Jadi hubungannya itu bukan hanya hubungan perbedaan kepribadian, tapi juga menjadi penyebab munculnya atau dimilikinya sebuah kepribadian tertentu. Salah satu contoh adanya basis fisiologis adalah kasus kerusakan otak atau brain injury pada Phineas Gage. Jadi kasus kerusakan otak ini tentu memberikan pengaruh besar terhadap kepribadian si Phineas Gage ini. Nah, di sini pengukuran fisiologis yang digunakan ada beberapa pengukuran, yaitu electrodermal activity atau konduktansi kulit atau skin conductance, kulit yang lebih lemah menunjukkan stres atau kecemasan yang lebih besar. Gitu ya. Kemudian, denyut per menit, aktivitas kardiovaskular, detak jantung yang lebih tinggi menandakan bahwa tubuh sedang bersiap untuk bertindak. Ada juga tentang EEG atau elektroencephalogram yang mengukur aktivitas otak ketika respon tertentu muncul. Nah, kemudian metode lain adalah analisa darah dan air liur untuk memeriksa kortisol. Nah, di sini ada juga teman-teman salah satu ulama, ini sekedar sharing, salah satu ulama Islam yaitu yang bernama Ibnu Sina atau yang disebut sebagai Avicenna terkenal dengan ilmu kedokterannya sejak zaman dahulu atau seribuan gitu ya, tahun seribuan di mana psikologi belum berkembang
atau tokoh-tokoh psikologi belum ada yang muncul, karena tokoh psikologi baru muncul 1700-an ya, atau 1800-an, atau bahkan 1900-an. Nah, di sini Ibnu Sina sudah lebih dulu menemukan atau bagaimana pengukuran-pengukuran fisiologis dilakukan untuk melihat atau untuk mengobati, memberikan terapi kepada seseorang. Jadi ini salah satu contoh atau bisa dikatakan salah satu kasus di antara banyak kasus yang ditangani oleh Ibnu Sina. Jadi ada seorang laki-laki yang kemudian dia tidak bisa melakukan apapun gitu ya, dia tidak bisa diajak komunikasi dan diperkirakan ini disebabkan karena penyakit kerinduan atau dia mengalami rindu luar biasa. Nah, tapi tidak ada yang mengetahui siapa perempuannya dan perempuannya ada di mana ya, bahkan termasuk ibunya sendiri. Akhirnya pemuda ini dibawalah kepada Ibnu Sina. Dan yang dilakukan oleh Ibnu Sina adalah mencoba untuk menemukan Ibnu Sina waktu itu berpikir bahwa dia harus mengetahui siapa perempuannya dan tinggal di mana agar Ibnu Sina mampu menjelaskan atau memberikan terapi penanganan yang selanjutnya, penanganan yang tepat kepada pemuda ini selanjutnya. Nah, akhirnya yang dilakukan oleh Ibnu Sina ini adalah menyebutkan nama-nama perempuan satu persatu sambil memeriksa detak jantung dari orang tersebut. Yang ketika disebutkan nama dari kekasihnya, maka jantung laki-laki ini berdebar sangat kencang. Nah, kemudian begitu pula dengan ketika dicari kampung halamannya. Kampung halaman A disebut tidak ada reaksi, B disebut tidak ada reaksi, C disebut tidak ada reaksi. Akhirnya kampung D disebut baru dia memunculkan reaksi dan diketahuilah bahwa siapa akhirnya perempuan yang dia cintai dan tinggal di mana. Nah, itu menjadi salah satu bukti bahwa dalam konsep terapi pun kita bisa mengetahui atau dimensi atau domain dari biologis ini memberikan bantuan dan pengaruh. Nah, di sini ada teori kepribadian berbasis fisiologis yang ada, kemudian ini juga yang menjadi bahan yang akan dipresentasikan untuk tema yang akan dipresentasikan untuk pertemuan selanjutnya. Apa saja itu yang harus dipresentasikan? Pertama adalah theory of sensitivity to reward and punishment. Kemudian ada yang selanjutnya adalah teori sensation seeking dari Hebb's theory of optimal level of arousal. Nah, ini ada empat kepribadian, teori kepribadian berdasarkan fisiologis. Yang pertama ada extraversion dan introversion. Kemudian ada sensitivity toward and punishment, kemudian ada sensation seeking, dan ada neurotransmitter and personality. Oke, ini dia terkait dengan bagaimana pengaruh biological terhadap personality trait tersebut. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini contoh aplikasi domain biologi, otak, dan emosi manusia. Jadi, di sini ada sistem limbik. Sistem limbik ini merupakan struktur jaringan yang mencakup subkortikal atau kortikal dan area batang otak yang memainkan peran utama dalam perilaku emosional, mencangkup memori dan belajar dengan berkaitan dengan emosi serta interaksi sosial. Dengan kata lain, perkembangan emosi manusia menjadi salah satu bagian otak yang berkembang lebih awal dan terus berlanjut sampai hingga lansia. Kemudian ada juga hipotalamus, merupakan area terpenting dalam pengaturan lingkungan internal tubuh, mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar, kenyang, sekresi hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan mengeluarkan ASI. Di hipotalamus juga merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam pola perilaku dan emosi. Nah, di sini teman-teman ada tugas untuk berdiskusi kembali terkait dengan domain biological atau biological domain. Yang pertama adalah jika
jika kita ingin melakukan penelitian terhadap tinggi badan seseorang, eee, manakah yang lebih berpengaruh? Apakah gennya yang lebih berpengaruh atau lingkungan yang lebih berpengaruh? Nature-nya yang lebih berpengaruh atau nurture-nya yang lebih berpengaruh? Kemudian yang kedua, karakteristik individu, banyak jenis karakteristik individu gitu kan. Nah, ada karakteristik yang lebih dipengaruhi oleh genetik kemunculannya dan, daripada lingkungan, ada juga yang sebaliknya. Artinya dia lebih lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan daripada gennya. Nah, Kak, yang perlu didiskusikan adalah karakteristik apa saja yang lebih dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, dan karakteristik apa saja yang lebih dipengaruhi oleh lingkungan daripada kognitif kognitif. Sorry, daripada genetik, mohon maaf. Kemudian, yang ketiga adalah apa peran genetik dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Baik, teman-teman, ini dia, terkait dengan domain biological domain, silakan disimak dan didiskusikan seperti kelompok sebelumnya. Dan di sini saya ingin menginformasikan terkait dengan oh, informasi terkait dengan presentasi akan saya sampaikan melalui ketua kelas. Terima kasih, selamat menyaksikan, selamat belajar, dan sehat selalu, serta tetap semangat belajar.